Akhirnya kan jauh sekali bumi dan langit bedanya. Nah, cuman kenapa yang aneh jadi pertanyaan, udah tahu kayak gini, perbedaannya jauh, sumbangsi China-nya jauh luar biasa, bahkan kalau bisa komentar terkait judul malam hari ini, apa tadi, kontribusi atau sumbangsi, partisipasi, sumbangan apa Arab dibanding versus lawan China untuk Indonesia. Sekarang saya mau bicara secara logika dulu aja lah. Logikanya dan fakta sekaligus bahwa China ini populasinya nomor 1 di dunia saat ini. Mungkin ke depan yang akan tergeser oleh India, 1,3 miliar, bahkan mau ke 1,4 miliar penduduknya. Itu hampir 25% penduduk dunia. Berarti negara ini negara besar. Dan sekarang China itu nomor 2 ekonominya, terbesar. Kalau nggak salah GDP-nya itu berapa itu? Saya pernah baca kalau nggak salah Amerika itu nomor 1 1.700 triliun. 1.700 triliun apa 17.000 triliun? 17.000 triliun kalau nggak salah. 17.000 triliun US dollar ya, bukan rupiah lagi ya. Jadi kalau China baru 14.000 triliun kalau nggak salah US dollar. Jadi nomor 2. Nah, secara logika dengan kapasitas China sebesar itu, penduduk dan ekonominya terbesar di dunia dan ekonominya nomor 2 sekarang, Arab Saudi itu jauh banget. Arab Saudi kalau saya lihat juga secara logika aja deh ya, nanti kita bicara dan fakta bahwa China itu kalau saya lihat data investasi ke Indonesia itu sejak 5 tahun terakhir 2016 aja kalau nggak salah cuman 10 apa 11 miliar rupiah, bayangin. 2017 kalau salah sekitar 10-11 miliar juga rupiah ya, bukannya dolar ya, 10-11 miliar rupiah. China itu kalau nggak salah 2020 tahun kemarin itu hampir 5 miliar dolar, berarti kalau dikaliin 14.000 rupiah aja udah hampir 70 triliun. Ya. Itu kalau dia rata-rata 4-5 miliar kan, kalau nggak salah 2000 berapa itu dia ada yang baru 4 miliar, karena investasi China kan juga baru lah, belum lama ya. Indonesia itu kalau 5 tahun aja 70 kan berarti udah hampir 350 triliun. Ya kira-kira kalau udah 4M ya sekitar 300 triliun lah. Dengan Arab Saudi yang cuma 11 miliar, 10 miliar, 11 miliar, 10 miliar beli rumah ukuran 250 meter, 2 lantai doang. Itu cuma 1 rumah bisa belinya investasi di Indonesia. Nah, China 300 triliun kira-kira. Nah, tapi ini kan, juga kan datanya kalau di Arab Saudi itu kalau nggak salah dia investor nomor 57 buat Indonesia. China sekarang sudah nomor 2 kalau nggak salah. Nomor 2. 9 ya. Nah, setelah Singapura ya, tadi kan 9. Sama Singapura ya. Ya, nah jadi. Dan masalahnya Singapura mayoritas juga orang-orang keturunan Cina juga loh. yang invest pemain-pemainnya itu orang-orang keturunan Cina juga. Ya, China negara kecil tapi kaya, pintar penanganannya, manajemen negaranya bagus, disiplin, walaupun kecil tapi investasi besar. Secara demografi juga dekat kan ke Indonesia. Nah, jadi kembali ke tadi, si China ini investasi besar dibanding Arab, jauh sekali. Kalau 11 miliar dengan 300 triliun ya bumi dengan langit ya, perbedaannya. Nah, di China itu investasinya juga banyak, ribuan bentuk proyek. Jadi kalau yang kita tahu kan infrastruktur ini sekarang jalan-jalan di daerah, terutama Kalimantan, Sulawesi yang sebagian mungkin Sumatera yang nggak kesentuh karena pemerintah terbatas APBN-nya. Banyak investor China mau
ke sana begitu. Nggak semua negara mau. Singapura aja belum tentu mau untuk investasi di sana, tapi China mau. Terus selain infrastruktur ini kan sekarang kemajuan Jokowi, pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini luar biasa di infrastruktur, karena memang mau membangun suatu negara ya mesti infrastrukturnya dulu. Tanpa infrastruktur nggak mungkin ada pabrik, nggak mungkin ada hotel, nggak mungkin ada dibangkitkan lagi UKM kecil, Gojek, restoran, semua akhirnya kos-kosan segala macam, jadi ekonomi berkembang. Nah, yang kita tahu juga dia investasi ke pertambangan, smelter, kereta api, pabrik industri udah mulai masuk gitu. Dan di Indonesia sendiri bisa ekspor hasil alam kita ya, walaupun baru sebagian kecil hasil industri, karena industri kita untuk saat ini masih kurang bisa bersaing untuk banyak hal, ya mungkin hanya hal-hal tertentu aja yang masih bisa bersaing. Nah, tapi kalau kita bicara investasi seperti ini, artinya di situ nanti pasti kalau kita pintar, manajemen kita pintar, pemerintah kita pintar, orang-orang kita pintar, pengusaha-pengusaha kita juga pintar, itu lambat laun mestinya bisa transfer teknologi. Kalau transfer teknologi dengan industri, dengan kereta api, infrastruktur semua, kita justru itu kan bicaranya berarti semakin pintar, semakin cerdas, semakin maju, semakin membangun, artinya ada pembangunan. Jadi akhirnya dengan investasi itu membuat bangsa dan rakyat kita jadi cerdas, melek teknologi, melek transfer teknologi industri dan macam-macam investasi China itu. Tapi kalau bicara Arab yang tadi cuma 11 miliar, cuma beli satu rumah, 2 lantai, ukuran cuma 250 untuk satu ukuran negara, investasi seperti itu, wah itu jadi pertanyaan besar. Logikanya kan artinya ada 2. 1, kenapa di China ini juga kan bisa nggak dia lebih gede lagi? Ya bisa, karena dia punya cadangan devisanya besar sekali. Cuman kan kita mungkin baru, ya mungkin katakan baru berapa persen lah dapat kuenya dari China ini. Nah, tapi kalau semakin seiring waktu, 5 tahun lagi, 10 tahun, semakin kita melakukan pendekatan ke China, semakin iklimnya semakin bagus untuk investasi, nggak banyak mogok buruh yang diprovokasi sama serikat buruhnya siapa tuh yang berpolitik juga tuh ke PKS, yang dulu dukung si Prabowo itu, si Akil siapa itu kan. Nah, akhirnya kan banyak kemarin itu kan selama 5 tahun ini perusahaan-perusahaan investor Jepang, China ya lebih senang dia investasi ke Vietnam, ke Brunei dibanding investasi ke Indonesia ya, karena nggak kondusif, banyak demo, kerja nggak produktif, banyak tuntutan, ya, jadinya ya akhirnya mereka lebih memilih di sana. Vietnam dan Myanmar lebih efektif, lebih produktif, lebih murah malah. Nah, seperti itu, nggak banyak demo-demo. Nah, Arab ini boleh dibilang ya jauh sekali, seperti langit dan bumi bedanya. Dan ya tadi kan malah nggak ada pemasukan. Kalau cuma 11 miliar, apa ukurannya itu? Itu mah sumbangan satu orang kaya aja cukup itu gitu. Nah, di Indonesia buat negara. Terus kedua ya tadi kan sudah dibahas juga, malah terkeruk uang kita ke sana. Kalau saya hitung tadi mungkin Pak Paul bilang 14 miliar, ya benar, mungkin logikanya kalau 1 tahun jatahnya 200.000 orang aja naik haji kali 100 juta satu orang, dengan biaya umrohnya dan hotel dan semua oleh-oleh segala macam, beli pernak-pernik dan lain-lain, jalan-jalannya juga, pelesirannya juga, ya itu udah 100 juta kali 200.000 kan orang udah berapa tuh? Udah hampir 20 triliun. 14 sampai 20 triliun itu, belum lagi kan hal-hal yang lain, itu baru bicara haji doang. Nah, malah uang kita terkeruk. Jadi kalau 5 tahun udah 100 triliun itu hampir, kalau 1.000 triliun APBN kita yang terpakai terbelanjakan setiap tahun, ya itu udah hampir 10%-nya kepake. Sedangkan China 300 triliun itu kita udah dapat 30 triliun dari APBN 1 tahun. Nah, jadi intinya 2.
kenapa sih Arab ini nggak mau investasi ke sini? Kenapa investasinya nggak bisa masuk ke sini? Yang pertama satu, mungkin dia nggak percaya, nggak dipandang, dicuekin, dianggap rendah. Kemarin saya sudah bilang, orang hadis nabinya kan bilang belajarlah sama Cina karena Cina lebih pintar. Nah, orang Arab mau pikir Indonesia, aduh, ketemu orang kita lagi di sini. Enggak mendingan kirim ke Cina sekalian yang lebih pintar kan begitu. Bener, mungkin si Arabnya yang mikir begitu, ngapain? Mendingan orang lebih banyak ekspor babu membantu gitu loh. Masa gue mau investasi di negara yang seperti ini? Ya mungkin investasinya ya investasi yang ya hubungan yang kayak gitu kali ya. Nah, akhirnya kan jauh sekali bumi dan langit bedanya. Nah, cuman kenapa yang aneh jadi pertanyaan, udah tahu kayak gini, perbedaannya jauh, sumbangsi China-nya jauh luar biasa, bahkan kalau bisa dikeruk lagi, dimaksimalkan lagi, kapasitas kita bisa ekspor dan mengundang China investasi lagi, wah itu bisa ribuan triliun masuk gitu loh, bukan hanya cuman ratusan triliun gitu kan. Ini belum karena iklimnya yang belum kondusif. Nah, jadi kalau si Arab ini hanya segitu kapasitasnya dianggap rendah, kenapa kan jadi pertanyaan, kok orang-orang ya terutama kadrun ini ya, kok bisa malah benci China sama malah dia ini banget sama Arab ya, mungkin karena masalah yang tadi agama itu. Tapi coba deh kita lihat logikanya adalah kayak kemarin kan isu-isu benci China, salah satunya masalah Uighur ya, suku Uighur yang merasa muslimnya ditindas di sana kan bikin hoax besar-besaran. Wah, kayaknya kayak pengen genosa satu suku ini nih kan. Ini kan kalau nggak salah Uighur ini kan sekitar mungkin 10-11 sekitar Xinjiang itu kan kalau nggak salah populasinya sekitar 10-11 jutaan, tapi 10-11 jutaan ini kan kalau nggak salah ada 4 suku di situ kan, ada Uighur, ada Han, ada Hui sama Kazakh kan. Cuman kan kalau Uighurnya kan sekitar 45-50% lah mereka ya, berarti sekitar kalau 10-11 juta sekitar 5 jutaan orang saja sebenarnya muslim yang Uighur ini. Tapi yang ada juga muslim yang Hui, dari suku Hui itu ya paling sekitar 5%-an ya, kurang lebih sekitar 500 ribuan. Nah yang Hui ini, yang muslim Hui ini nggak minta separatis, yang Uighur ini kan justru mau minta separatis, mau minta berontak, mau minta merdeka seperti Indonesia dengan Timor. Nah, tapi dari 5 juta ini kan juga cuman paling ya katakan berapa ratus ribunya lah, katakan 1 jutanya aja lah yang benar-benar mau terprovokasi seperti itu. Yang lainnya sebenarnya masih mau bergabung dengan China, karena kalau dia lepas dengan China, dia mau seperti apa ya, artinya seperti kayak Timor malah justru hancur. Yang untung siapa ya, pemimpin-pemimpinnya yang memprovokasi, pakai orang-orang yang bodoh, yang nggak pintar, yang sekolah rendah ya gampang diprovokasi. Nah, sama di Indonesia yang nggak ngerti hal-hal seperti ini, wawasan rendah, sehingga gampang diprovokasi. Ya percaya aja deh sama orang-orang yang ngomong Pizza Hut aja nggak bener, ya percaya aja dikriminalisasi segala macam. Karyawan Pizza Hut nggak bisa ngomong Pizza Hut ya, bingung juga ya. Iya, nggak percaya tapi sama orang-orang yang kayak gini, malah nggak percaya sama orang-orang yang pinter kayak Sri Mulyani segala macam. Lah Jokowi termasuk pinter, justru dia tahu kayak begini kan dia kecewa dulu waktu siapa tuh Raja Salman datang, cuman MOU doang, dijanjin doang, kalau nggak salah cuman 80 triliun apa 90 triliun. Cuman berapa? Cuman dikit sekali tuh dulu, 8 miliar. Ya, 8 miliar rupiah. Cuma dapat 8 miliar rupiah. Iya, baru MOU 80-90 triliun, ke China dia berapa setelah dari Indonesia? Dia MOU-nya sekitar 800-900 triliun ke China. Kan kecewa tuh si Jokowi pintar. Nah, tapi itu kan baru MOU, realisasinya nggak ada. Paling cuman berapa triliun, mungkin juga triliun juga nggak ada. Saya nggak tahu, mungkin data ini Pak Paul bisa cek itu, ada nggak realisasinya tuh, atau cuman janji-janji sorga doang, seperti ya itu, bunuh orang bisa masuk ke sorga, bener nggak itu kan? Kalau orang bodoh ya mesti
orang pintar kan pasti ngecek itu bener nggak nih janji-janji seperti ini kan mesti dicek. Tapi mereka orang bodoh ya percaya aja lah apa kata pemimpinnya. Nah, seperti itu. Jadi 6 miliar dolar, 89 triliun betul Pak. 89 triliun sementara ke Cina itu baru MOU loh. 870 triliun. Itu baru MOU, baru janji doang. Baru Pak. MOU doang ya. Itu dia datang kalau nggak salah ya, cuma 10%-nya doang tuh gila loh. Iya, cuman realisasinya ada nggak? Atau cuma dijanjin angin-angin surga doang sama Arab. Gila ya. Tapi percaya aja, ya kan? Nah, dia malah kayak kembali ke Ubur ini justru justru kenapa Hui-nya ini malah nggak minta merdeka kayak di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU-nya lah. Nah, yang Hui-nya ini mungkin ya memang kecil 500 itu, tapi mereka nggak ada yang nggak mau minta merdeka, mereka senang aja, nggak ada problem. Artinya penindasan terhadap ini nggak ada, karena China ya siapa mau negara manapun pasti akan ditangkap, mereka pasti akan dipenjarakan apabila mereka mau melakukan separatis, mau merdeka, nggak mungkin gitu. Nah, tapi sekarang kan udah nggak ada problem, artinya di sini cuma dibikin hoax saja, diprovokasi dan provokasi orang-orang yang tadi tuh orang bodoh-bodoh yang nggak sekolah. Ya gampang, yang wawasannya nggak ngerti. Nah kalau Jokowi kan pintar, orang Sri Mulyani pintar, muslim-muslim yang cerdas, yang sekolah yang tinggi, yang sekuler, yang S1, S2, yang tahu data, yang tahu wawasan, yang bisa baca informasi, ya ngerti. Tapi kalau orang-orang yang cuma taunya agama, taunya ya kayak gitu, ya gampang lah dibodohin, nggak ngerti. Nah, itu kemarin Menteri Ekonominya atau Kepala Bank Sentralnya Afghanistan itu kan kemarin nggak taunya malah nggak sekolah apa-apa, itu bingung juga. Iya kan, nah itulah ya, karena itu yang penting agama. Iya, Kadrun emang kacau otaknya, benar-benar kacau. Tinggalnya di gurun, jadi nggak ada pembangunan, ya di pasir. Tinggalnya di gurun, iya, nggak ada pembangunan di sana. Di sana cuman gali tanah aja, nggak keluar air, kan bingung. Ya udah, yang penting ya udah nggak gali tanah, nggak gali bini orang jadinya. Iya, jadi nggak bisa menganalisa, otaknya nggak mampu untuk menganalisa, benar nggak sih? Percaya aja dia. Hancur lah. Negara luar biasa update-nya ya, di-update. Jadi memang, jadi gimana dong Pak? Memang saat ini ya itu tadi, bagaimana kita bisa mencerdaskan selain dengan YouTube ini ya diviralkan, tapi kan masalahnya nggak ada yang berani kan memviralkan. Selain memviralkan YouTube ini, kita mengimbau aja nih, kadrun-kadrun, pengikut-pengikut, jangan lagi, udah stop bertobat kamu. Mana ada kamu dijanjiin bisa masuk surga, cuma percaya ke pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang bikin hoak, yang provokasi, yang nggak bisa kompetisi dengan orang-orang yang pintar, yang punya wawasan data sekuler, yang cuman kamu bisanya cuman ilmu agama juga nanggung-nanggung. Rata-rata di sini juga nggak ada yang ngerti Al-Quran, boleh dibilang Islam, tapi ya 80%, 90% mungkin nggak bisa baca. Tapi ini ada yang bagus nih Pak, jangan meremehkan sumbangan Arab Saudi berupa 72 bidadari loh, itu nanti 4.000 bidadari loh Pak. Jadi bayangan ya, kalau satu malam ya long time, kalau short time kan 3,5, kalau long itu kan 6 juta, 6 juta dikali 4.000 berapa tuh, dan dikali untuk waduh dan seterusnya. Itu baru janji surga itu. Oh iya, baru MOU Pak, belum realisasi, baru MOU. Realisasi nggak terjadi ternyata kan. Baru MOU, iya. Iya, nggak ada realisasinya.